Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya Rudi. Saya Ajang Ekek. Topik pembahasan kita kali ini misteri karena posisinya sekarang kita lagi di malam Jumat dan waktu menunjukkan jam 10 kurang 2 menit ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sosok yang perempuan. Jadi memang gitu ya. Memang saya mau menanyakan apakah benar adanya gitu si sosok perempuan ini ya yang katanya selalu muncul pada malam Jumat ya atau malam-malam apapun sering kali muncul, apalagi katanya malam Selasa itu suka hadir katanya. Apa benar gitu si makhluk ini suka atau benar adanya gitu keberadaan si makhluk halus si Ciwi ini ya? Iya, Ciwiwiw. Bagaimana menurut Kang Ajang? Ya, dari mananya dulu nih? Jadi apakah benar gitu ada sosok khas makhluk halus tersebut ya? Sekarang kan kita bahas si Teteh ya, si Teteh Kun ini ya. Apakah emang benar ada atau cuman fiktif belaka gitu omong-omongan orang Itu lain? sebenarnya memang ada. Cuman sebenarnya mereka itu sebenarnya nggak punya wujud lah. Cuman kan karena sugesti. Jadi itu teh emang bener Saitoni Rojim atau jin atau apa itu kan? Kan kalau ya bisa dibilang itu juga bisa. Cuman kalau lebih jelasnya gini, kita manusia, kita itu didampingi dengan yang namanya korin. Ya. Jadi di saat kita meninggal gitu, Ya. si korin itu dia masih hidup. Korinnya masih Iya. ada di dunia gitu. Iya, masih Ya. ada itu. Nah, yang mereka kadang si korin itu kan dari kecil sampai kita akhirnya hilang lah atau pulang lah gitu, Ya. dia kan melihat sehari-hari kita seperti apa, jadi mereka meniru kegiatan kita sehari-hari. Ya. Ada kala kan seperti ada yang kalau udah temannya ibaratnya menghilang atau ya udah tiada gitu. Ada gitu ya. Kadang mereka suka melihat ada dia nyamper, atau kalau ada orang yang belum tahu dia meninggal, kadang dia suka Datang gitu. datang. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya korin lah. Korin tapi bisa berwujud seperti makhluk si Iya. Teteh itu, apakah Karena gitu? sugesti. Oh, itu karena sugesti. Jadi diterciptakannya oleh pikiran kita sendiri ya. Jadi apa yang kita pikirkan karena rasa ketakutan kita di dalam diri kita, Iya. maka terwujudlah ya seperti sosok si Teteh Kukun. Apakah itu Teh Kang? Jadi emang kalau misalkan kan kita tuh meninggal ya, Iya. meninggalkan jin korin tadi. Iya. Itu tuh berlaku untuk setiap gender gitu kan, kita meninggal misalkan perempuan, oke lah kalau perempuan bisa jadi si sosok kukun, tapi kalau misalkan laki-laki itu gimana sih jin korinnya? Ya, Apakah bisa gitu menjadi sosok perempuan kalau berwujudnya? bisa jadi. Soalnya kan mereka kan nggak punya wujud ya. Ya. Jadi apa yang dipikirkan orang yang sedang ketakutan atau yang lemah gitu, dia akan berubah jadi seperti sosok itu ya. Contohnya kalau kita lagi di hutan, Ya. satu yang orang-orang penakut, ya maaf untuk bilang penakut ya, karena memang begitu padanya. Ya. Mereka suka menampakkan wujud kepada orang yang takut, karena sugesti mereka lebih Kuat gitu Kuat. ya ke hal-hal yang Iya. seperti itu. Ambil contohnya kita lagi di hutan, lagi camping. Ya. Saat ya kalau saat dengan pacar kan enak lah gitu. Bisalah Ngobrol. terhilangkan rasa takut kita gitu ya. Iya, tapi pas mereka udah tidur, terus satu orang yang sedang ketakutan, apa yang akan dia rasakan? Ya. Pertama dari suara, apa yang dia bayangkan, seperti suara kukuk lah. Ya. Dia membayangkan Si Teteh ya. hal si Teteh yang muncul di pikirannya, maka itu akan timbullah, Tercipta gitu ya. tercipta lah ya, itu kan. Bau amis ya. Bau amis. Setelah itu dia semakin takut, akhirnya muncullah suara. Tambah lagi ya takut, akhirnya ia menggerakkan sesuatu. Jadi Iya. memunculkan sebuah eksistensi Iya, mereka gitu kontak ya. atau bisa dibilang kontak langsung lah. Oke. Setelah itu dia semakin ketakutan, akhirnya terciptalah wujud si Teteh. Yang tadi ya. Iya, seperti Berarti itu. jadi kawan-kawan, jadi emang benar ya. Jadi si sosok si makhluk itu emang benar nyata adanya. Cuman itu bukan termasuk Saiton atau apa. Emang Saiton gitu bisa disebut Saiton katanya. Tapi itu namanya jin ya. Jin dari diri yang
si makhluk manusia yang sudah meninggal tapi masih ada di dunia, si jinnya itu. Oke, jadi benar ya adanya gitu. Oke Kang, jadi saya akan menanyakan lagi nih. Sudah ada ya, emang ada itu si makhluk tersebut. Nah, tanda-tandanya ya. Jadi kalau memang benar adanya gitu, apakah benar ya adanya gitu, emang benar. Terus tanda-tanda keberadaan makhluk itu sedang berada dekat dengan kita itu bisa melewati apa saja gitu. Pertama ya biasanya tanda tanya ya, tanda tanya. Kalau yang sering dari pengalaman saya ya, mereka sukanya itu di saat hujan rincik-rincik. Ya, itu momennya ya. Iya, momennya. tapi ada jamnya. Uh-uh. Biasanya jam 12 siang, maghrib. Jam Kalau 12. iya, Oh, jadi masih lagi hangat-hangatnya gitu Iya. ya, panas gitu, terus maghrib lagi maghrib. Ada sayup-sayupnya kan. dan seterusnya sampai jam 3 subuh mereka baru hilang. Jadi terakhirnya jam 3 Iya. subuh. Nah, untuk yang kalian ingin tanda-tanya langsung, kalau kalian penasaran, Bisa kalian tanya tahu langsung. ini buat apa? Ya, ini sisir buat kita begini. Buat kita nyisir. Buat kita nyisir. Tapi kalau kalian penasaran dengan hal yang berbau mistis, bukan untuk saran, tapi jangan dicoba. Siapkan satu buah cermin, kursi, dan juga sisir ini. Carilah sudut. Hadapan si cermin di sudut seperti itu tuh apa tuh namanya? Kalau ruangan itu kan pojokan. Ya, di pojokan. Si kursi itu menghadap ke pojok. Menghadap ke pojokan. Siapkan cermin. Simpan sisir. Dan sisir. Lihat hasilnya. Tapi jangan disimpan di sudut masjid. Iya. Buat kalian yang mau nyoba, ntar kalian coba di masjid, salahin saya. Jangan. Bagaimana Jangan. jadinya. Seperti itu. Dan tanda tanyanya, kalau ada yang bau amis kan, itu udah pasti. Suara-suara itu kalian udah pada tahu ini sendiri. Khusus si teteh ya. Iya, ini khusus si teteh. Kemunculan sosok si teteh, jadi gitu tanda-tandanya. Iya. Tercium bau amis di suatu tempat tersebut ya, entah itu mau di rumah atau di jalan atau emang di hutan. Memang kalian kalau lagi di hutan ya. Iya. Jadi gitu. Nah, saya akan beri tanda-tanda kalau di siang hari. Di siang hari ini gimana tanda-tandanya Kang? Apa kalian tahu pecel lele? Pecel lele ya, Iya. tahu. Tahu kan lelenya? Ya lele itu ya, ikan lele. Iya. Kalau kalian melihat lele ujung-ujung ada di darat di siang hari, kalian yang terpikir apa? Itu lele itu si teteh sebenarnya. Berwujud si teteh. Si Cuman teteh kalau di di siang jadi lele dia gitu. memperlihatkan pada semua orang itu bukan wujud yang Aslinya gitu ya. Itu berbentuk ikan dan namanya itu ikan lele. Di darat kan, kalau secara logika ikan lele itu adanya di mana? Di air Iya. ya. Terus ujung-ujung datang di tengah kita, ibaratnya di darat, dari mana? Kalian belum sana sih. Tapi di TikTok ada yang memperlihatkan ada satu lele yang itu nggak tahu buat sendiri atau asli ya. Itu ada lele di kamar, dia rekam, dia rojok-rojok. Setelah itu dia lari langsung. Itu si teteh sebenarnya. Berubah gitu iya, ya. kalau berubah wujud. Cuman dia memperlihatkannya pada satu orang. Nah, ada dua. Kadang dia memperlihatkan sosok enteng. Bebek ya. Iya. Kalau lebih ininya angsa. Gitu kan ya. Angsa. Cuman kepalanya nggak ada. Nggak ada kepala angsa. Itu di siang hari. Nah, kalau dia udah memperlihatkan sosok seperti itu, saya saranin buat yang pernah lihat itu, kalian jangan pernah takut, kalau bisa kejar. Kalau dikejar gitu gimana? Dia akan pergi. Takut gitu. Soalnya sudah aku bilang kan, mereka juga mencari hawa kita yang yang kurang gitu ya. Jadi sepengetahuan saya, dulu kejadian pernah terjadi di daerah sini. Merinding sedikit ya mungkin. Jangan jangan gitu Maya. Tapi ini buat masukan ya, siapa tahu. Tapi jangan sampai mati lagi kameranya seperti tadi ya, karena kita hanya membahas ilmu. Ya untuk yang sekitar kini saya hanya berbagi pengalaman. Pada suatu ketika tahun 2017-an lah di sini. Itu entah kenapa, entah dari mana ia datangnya. Tiba-tiba di siang hari yang memperlihatkan sosoknya, di malam hari apalagi ia berkeliaran selama 7 hari. 7 hari. Iya, cuman akhirnya saya kesal, saya kejar, saya marahin. Ya,
alhamdulillah itu. Tapi untuk yang melihat sosok yang di siang hari, kalau ada angsa yang nggak ada kepalanya, saya saranin kejar, karena kelamaan warga pada takut, akhirnya ia semakin berani. Ia akan perlihatkan siang dan malam wujud aslinya. Setelah mereka takut, ia akan mengajak seseorang untuk ikut ke alam. Itu yang saya tahu. Sangat menakutkan ya. Tapi untuk itu kan khusus yang saya tahu, yang saya dengar dan saya alamin, tapi belum tentu sama dengan yang mereka alami. Tapi gini Kang, saya pernah ngedenger ya dari orang lain. Iya. Kalau misalkan kita bertemu si sosok si teteh ini yang berwujud seperti si tetehnya gitu ya, kita melihat nih, katanya ini mah kata orang lain, kita itu kalau berani katanya samperin, Iya. ajak ngobrol katanya. Iya. Ntar kalau bisa diajak ngobrol, entah itu bisa memberi rezeki cina atau bisa memberikan jimat. Apakah itu iya. benar apa gimana itu mitos Itu atau apa? emang kebanyakan mitos katanya, karena mereka yang kurang keyakinan terhadap yang gitu kan. Tapi sebenarnya itu benar. Benar juga. Itu bersangkut pautan dengan pelet Sumedang. Oh, pelet Sumedang. Iya. Jadi gimana tuh? Kalau kalian pernah dulu apa ya, tahulah pelet Sumedang itu dikasih kalung, dibungkus gitu ya. Kalau kalian buka itu rambut si teteh dalamnya. Oh, pas waktu kecil ya. Iya. Waktu kecil kan sering anak kecil tuh pakai kalung. Oh, beda lagi itu. Oh, bukan. Ini mah pelet. Oh, itu mah jimat. Iya. Nah, kalau pelet itu sebenarnya kalau dibuka itu rambut si teteh. Rambutnya. Jadi ada yang bilang, memang ada yang bilang, kalau lihat kejar, tangkap rambutnya. Walaupun kita dibawa terbang, diam, ntar dia akan bilang apa yang kamu mau. Nah, pas itu kita pinta saja. Saya menginginkan mustikanya. Jadi bakal langsung dikasih gitu. Iya, memang bener. Cuman ada yang berani nggak? Nah, Misalnya, balik lagi ke kita ya. Iya. Apakah kita berani untuk mengejarnya? Jangankan mengejarnya ya, ketemu aja. Baru aja lewat ketemu gitu apa, atau kita lihat sekelebat itu sebentar ya, meringkik lah mau rindang. Udah bawaannya mau kabur aja gitu. Jadi emang benar gitu ya. Iya, bener adanya. Nah, itu dari tanda-tandanya. Iya. Nah, lanjut kita mau tahu nih Kang, saya juga mau nanya nih. Kan kita gak tahu ya tempat aslinya tuh mereka di mana sih si makhluk tersebut ya, khususnya si teteh ini. Iya. Sukanya diam di mana gitu. Oh, si kesukaan yang ia sering datangin. Gimana tuh? Kalau itu sih balik lagi ke si teteh yang masih hidup, wanita. Oh, dulunya seperti gimana? Enggak, gitu? jadi Atau gini. gimana? Mereka itu kan nggak punya tempat, Ya. ada di mana-mana. Tapi mereka lebih suka wanita yang lagi haid. Berdiamnya gitu. Iya. Kan kalau wanita yang jorok itu haid kan, apalah itu pakai apa pembalut, Ya. buang nggak dibersihin nggak dicuci, itu mereka suka loh. Di mana itu tempat mereka ngebuang? Jadi diamnya Di di sana situ. tempat mereka dia. Ya kan kalau lihat di film-film gitu kan, jadi si sosok itu tuh diamnya selalu sih diamnya di atas pohon geningan. Kalau di film-film itu benar apakah di atas pohon? Kalau di Gimana? film-film itu kan kebanyakan dibuat-buat. Cuman emang kebanyakan ada yang suka di situ. Tapi kan sudah aku bilang mereka nggak punya tempat. Mereka Jadi bebas ada di ya, mana-mana. dimana-mana juga. Iya. Sebenarnya kalau orang yang bisa melihat, sebenarnya kita itu ngap loh. Karena mereka ada di mana-mana. Cuman ya kalau tempat yang paling mereka sukai, yang mereka yang paling mereka takutin ibaratnya ada tempat sampah, tuluy bala. Oh, paling di tempat yang kumuh-kumuh Iya. kayak gitu mereka suka kayaknya. Suka mereka. Makanya kalau di kamar kalian bersihin lah. Ya, Jangan sampai- bisa mungkin jangan pabalatak gitu ya, jangan sampai lah bersihkan lah, berseka ya. Oke. Tapi itu catatan buat wanita yang benar-benar gadis. Dia Mereka lebih suka wanita yang gadis karena aroma darahnya itu buat mereka menarik. Apalagi kalau si gadis ini lagi head, mereka keluar malam. Wah, kalau dia melihat ke atas, itu di atas sebenarnya banyak yang mengikuti dia. Ngikutin. Iya. Serem juga ya. Jadi hati-hati buat para wanita yang bukan yang masih ya, yang lagi haid, jangan keluar malam-malam. Ya, tapi khusus buat Yang gadis. gadis. Yang di sini bener gadis kalau Perawan, ada. masih perawan ya. Iya. Oke, itu mengenai tempat yang disukai ya, tempat-tempat yang memang sering dia diem.
Nah, untuk kebiasaan makhluk tersebut, khususnya si teteh, kebiasaannya gimana sih selain mengganggu wanita gitu. Ya, menyukai si darah-darah wanita yang perawan itu, kebiasaannya gimana nih Biasanya. sehari-harinya gitu. Ya ini pengalaman saya pribadi ya. Kembali lagi kepada diri saya yang ini pengalaman saya ya. Mm-mm. Jadi dulu saya disuruh muasain yang namanya Braja Musti. Ya, ilmu ya. Iya, itu syaratnya saya harus tiap malam Jumat Kliwon itu berendam di walungan di saat di Ya, di sungai yang Iya. besar gitu. Nah, kebiasaan mereka suka mandi loh Mm-mm. tengah malam di situ. Tapi bukannya tengah malam, dari jam 10 malam mereka suka ada di air. Oh, berarti Sungai. mandinya malam gitu. Iya. Jam 10 sampai jam kira-kira. Nah kalau itu saya nggak tahu, Nggak soalnya tahu, berapa ya. jam. Tapi cuman mereka suka di sana. Mereka pada ketawa-ketawa, cikikik di sana. Banyak itu kalau kalian pergi ke sungai ya, Di pasti sungai. kalian nemu lah. Iya. Iya. Apalagi malam Jumat gitu kan ya. Apalagi- Atau malam Selasa gitu. Iya, soalnya Malam Kliwon lah ya. itu ikan. Ikan. Kalau ibaratnya orang Sunda itu bilang ada mereka dijaganya oleh yang gitu. Oh, ikan tuh dijaganya sama Oleh si si teteh. Jadi buat kalian yang suka Ikan. mancing, terus mancingnya di malam di sungai, jangan heran kalau Hati-hati, kalian ya. ketemu yang gitu. Jangan kaget lah ya. Iya. Jadi emang ya kebiasaannya itu di malam hari, mandi di malam hari. Di sungai. Masa kali aja ya mandi itu siang hari ngikut ke orang lain, ke orang, ke manusia gitu. Ya, Aduh. itu Oke. tempat yang paling mereka sering datang itu sungai. Sungai. Jadi kalian yang suka ngecamp atau camping, hati-hati ya kalau ke sungai gitu, pamitan dulu. Tahu aja kan kali-kali ada si teteh yang lagi mandi gitu. Jadi takutnya dia keganggu kan. Bahaya itu berabe ya kesananya. Apalagi Oke. kalau kalian sampai toong. Bahaya itu. Bahaya jangan-jangan ya. Misalkan jangan. Selanjutnya nih, jadi kan kita udah tahu nih si makhluknya tuh ada, tempat-tempatnya di mana. Nah, otomatis kita jadi merasa takut ya, tersugestikan bahwa melewat atau mencium bau-bau apa gitu takut. Nah, untuk mengatasi rasa takut itu gimana, Kang? Untuk mengatasi rasa takut, kalau masih baru rasakan, Iya. lebih baik pikirkan hal-hal yang menyenangkan. Oh, jadi pikir-pikirkan hal yang positif gitu. Iya. Boleh juga memikirkan seperti hutang gitu. Oh, utang. Iya, kita besok nih Itu harus positif bayar. utang. Nah, itu positif juga utang. Soalnya bisa Iya. mengalihkan sugesti kita dari hal-hal yang berbau mistis. Oh iya bisa. Iya, ya, contohnya hutang. Nah, kalau mereka udah menampakkan diri, saya saranin kalian jangan lari. Ya, karena kebanyakan orang yang terjadi sesuatu itu karena mereka lari takut, akhirnya celakalah oleh tingkah lakunya sendiri. Oh, jadi cilaka ku pamola sorangan Sunda nama. Seperti contoh gini, kalau si teteh itu ngadepnya ngebelakangin kita. Ya, Kan, kita lalu harus gimana nih? kan kita lihat nih dia lagi itu, kita pulang aja, kembali Oh, lagi, balik lagi gitu. tapi jangan lari. Tapi dia bakal Nggak. ikut ke Kita kita nggak akan ikut, dia cuma akan diam di situ. Kalau iya posisinya belakangin. Jadi lebih baik kita pergi tapi santai aja, Iya. jangan takut gimana atau bayangin. Apalagi kalau kalian baca ayat kursi terus salah, itu langsung Gimana tuh? ngejar. Wow. Dia sambil ketawa, soalnya mereka juga bisa. Kalau lafalnya salah, tapi kalau mahrajul hurufnya bener, tajwidnya bener, mereka langsung hilang. Jadi lebih bisa dari Iya. mereka gitu ya Iya. intinya. Nah, tapi ini itu kan kalau ngebelakangi. Iya. Kalau Kalau menghadap ke kita kita hadap-hadap, simpel. menghadapan Tatap matanya, dia akan terbakar. berani gitu natap matanya cuy. Itu pengalaman dari temennya kakak saya. Gimana tuh? Ya, si Ustadi, si Rija. Ya. Dia kakaknya melihat, cuman dia nggak lari atau nggak tahu dia panik atau gimana, dia berdiam diri, dia tetap langsung malah terbakar. Itunya. Iya, jadi Oh, intinya berarti memang. jangan lari, tatap saja. Karena kekuatan yang sebenarnya itu ada di diri kita Iya. ya gitu kan. Kembali lagi ke diri kita masing-masing. Nah, ini bagaimana nih kan ada gitu, suka ada, nggak tahu ya, nggak ada atau mungkin ada gitu. Iya. Si sosok si tetehnya itu agresif, jadi lebih agresif ke kita, lebih mengganggu, lebih apa gitu ke kita. Itu ngatasinya gimana? Agresif ya, berarti si tetehnya itu dikasih pil kan? Pil Iya, koplok gitu ya. Koplok Bisa perasaan jadi. itu. Jadi Bisa. istilahnya agresif. Heeh. Ya, untuk si teteh agresif itu dikarenakan mungkin dari
kasus ya bagaimana akhir dari hidupnya. Oh, Contohnya masa kan, lalunya ya. iya, kebanyakan kan orang berpikir kalau wanita mati itu pasti jadi si teteh, sedangkan belum tentu juga gitu kan. Kebanyakan yang jadi si teteh itu sebenarnya yang mereka yang mengakhiri hidupnya secara sia-sia, Tidak wajar gitu iya, seperti ya gantung diri apalah gitu, atau yang kecelakaan. Nah itu pasti si teteh. Sedangkan untuk yang katanya kalau lagi melahirkan itu terus meninggal itu nggak jadi si teteh loh. Nggak. Udah tahu kan kita dari agama juga dia mati suri kan, Mati syahid. mati syahid. Ya kan melahirkan. Iya. Kan matinya. Kok dibayangin yang jadi si teteh? Iya. Matinya Itu kan juga syahid kan? Syahid, iya. Saya juga Berarti, pingin mati syahid. Iya benar. Hmm. Oke, jadi intinya jangan lari ya mengatasinya itu. Jadi kita lawanlah rasa takut kita, olah rasa takut kita, pikirkan kita ke hal yang lebih negatif, Lebih positif. lebih positif ya, Iya. lebih positif. Jadi jangan takut. Kalau jadi apa tadi tuh dibilang kalau dia lagi ngebelakangin kita, Balik lagi aja. kita kalau gak berani kita balik lagi. Tapi kalau kalian berani, jenggut rambutnya, ntar dia ngasih mustika atau Buat ngasih kalian yang jimat. Pingin Tapi teler. yang kalian berani, kalau nggak berani kita putar arah aja, putar balik ya, kita balik aja, kita tinggalin, nggak usah dihiraukan. Iya, soalnya Nah. dia juga ngeganggu. Tapi untuk yang sedang berhadap-hadapan kita, jadi kita harus berani ya menatap matanya katanya. Tapi kita berani nggak sih balik lagi ke diri kita menatap matanya? Masing-masing. Aduh. Ya soalnya di dalam gaib juga ada aturannya sendiri. Kalau mereka berani menampakkan kepada manusia atau mengganggu manusia itu ada hukuman tersendiri buat mereka. Ada konsekuensinya Iya. juga gitu ya. Iya, makanya mereka buat cara kembali menghilangkan wujudnya itu ya dengan cara mengambil energi kita. Itulah kenapa kita kalau pas lihat yang gitu tiba-tiba lemes, mau teriak susah. Mau lari juga Susah, agak berat berat, gitu nah. kaki juga kan. Mau Itu- teriak susah. Aduh. Itu energi kita diambil sama Oh, mereka. jadi emang sebenarnya gitu. Makanya kalau kita pikir hal positif, energi kita nggak keambil, kita berani, energi dia yang ambil. Dia mati untuk kedua kalinya. Oh. Ya, Jadi- soalnya yang gitu juga bisa mati lagi loh. Emang itu sebuah kerugian juga ya kalau mereka menampakkan kepada kita itu ya Iya. intinya. Jadi ya mungkin udah gitu kan, kita udah tahu bahwa si teteh atau makhluk itu emang benar adanya, terus kita udah tahu cara mengatasi rasa takut kita, tahu tempat-tempatnya, tahu tanda-tanda kalau ada si sosok teteh tersebut. Mungkin jika kalian mempunyai pengalaman-pengalaman yang lebih gitu, yang lebih dari yang Saya- dibicarakan tadi, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Atau bisa datang langsung ke sini lah. Atau Kita kalau bahas. kalian yang penasaran mau bertanya atau apa, kalian bertanya ya, tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi mungkin itu kesimpulannya ya. Itu memang makhluk itu ada, terus cara mengatasinya seperti tadi yang dikatakan. Dan mungkin cukup sekian ya pembahasan untuk kali ini ya. Ya, karena kita pas waktu bikin konten ini Benar, banyak karena gangguan ya. banyak gangguannya, makanya kita sedikit ada takut juga sih Ya, sebenarnya. ini juga udah rada agak meningkat ya. Karena kita ini bikinnya pas gitu di pas malam Jumat, malam-malam jam 10. Ya, apalagi Jam 10. studio kita terletak jauh dari pemukiman penduduk. Ya, Dekatnya dengan dekat dengan pemukiman. pemukiman, dengan pemakaman bukan pemukiman iya. ya. Ya, Oke, mungkin cukup sekian ya dari kita berdua. Oke, bersama saya Rudi di sini. dan saya Jang Ekek. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa klik tombol icon subscribe-nya ya di Iya. sana. Yang saya inginkan kalian komentar jika suka, dan jika tidak boleh komentar juga biar menjadi motivasi buat kami berdua. Jika kalian sayang dengan teman-teman kalian, silahkan kalian share videonya sebanyak-banyaknya. Dan mungkin cukup sekian ya. Kita berdua pamit undur diri bersama saya Rudi. Saya Jang Ekek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.